Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya masih di pembelajaran ekonomi digital. Dan ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9 ya. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang Learning Content Management System atau LCMS ya, sebagai konten pembelajaran digital. Pengertian dari Learning Content Management System atau LCMS ini adalah sistem manajemen konten pembelajaran ya. Yang namanya proses pembelajaran digital pasti itu ada kaitannya dengan konten-konten gitu ya atau dengan aplikasi-aplikasi gitu. Maka diperlukanlah suatu sistem untuk mengatur semua proses pembelajaran di dalamnya ya. Itulah LCMS. LCMS juga di sini memiliki arti sebagai teknologi yang berkaitan dengan sistem manajemen pembelajaran yang difokuskan pada manajemen, pengembangan, dan penerbitan konten. Tentu konten di sinilah konten-konten dalam mendukung proses pembelajaran ya, untuk supaya siswa lebih menarik, tertantang ya untuk melakukan proses pembelajaran khususnya di proses pembelajaran digital ya atau daring gitu ya. Selanjutnya, LCMS ini tidak hanya dapat membuat, mengelola, dan menyediakan modul-modul pembelajaran saja, tetapi juga dapat mengelola dan menyunting atau mengedit semua bagian yang membentuk sebuah katalog, gitu ya. Jadi LCMS ini memang fungsinya itu untuk membuat, ya, mengelola dan menyediakan modul-modul pembelajaran, ya, atau materi-materi pembelajaran. Tetapi tidak hanya itu, ya. Jadi kita pun bisa menyunting atau mengedit, ya, hal-hal yang kita mau, gitu ya. Guru yang inginkan itu seperti apa, materi pembelajaran itu bisa dilakukan. Tapi memang ini tergantung dari aplikasi yang digunakannya, gitu ya. Nah, ini contoh dari LCMS ini antara lain ada Clarolin, Eduque Solution, ada Pesona EduClass juga, gitu ya. Nah, yang versi Indonesia ini yang saya temukan ini ada Pesona EduClass ya, cukup bagus juga gitu ya aplikasinya. LCMS menjadi solusi sistem manajemen yang mengatur penyimpanan konten pembelajaran supaya mudah diakses oleh pengajar dan murid ya. Jadi LCMS ini yang menyediakan konten-kontennya. Jadi sudah tersedia. Kita tinggal mengelolanya saja sebagai seorang guru gitu ya. Sehingga ada kemudahan nanti untuk diakses oleh pengajar dan murid. LCMS akan membantu pengajar dalam mengupload konten pembelajaran ke server sekolah dan pengajar pun dapat mengatur penempatan konten sesuai dengan kriterianya seperti kelas, mata pelajaran, hingga materi per bab. Ya. Jadi memudahkan para guru untuk mengatur proses pembelajaran secara online gitu ya. Semuanya lengkap dari mulai absennya, mata pelajarannya, ya, media-medianya gitu ya, materi-materinya itu sudah lengkap ada. Oke. Selanjutnya, setelah semua konten diatur dalam folder yang baik, lalu kita bisa login ke websitenya. Pembelajar dapat konten pembelajaran yang diinginkannya. Ya. Bahan pelajaran, tugas pengajar, hingga soal latihan bisa di-download dan dipelajari kembali di rumah. Artinya LCMS ini sebetulnya tidak harus ya pembelajaran yang dilakukan online atau daring, tapi juga bisa dilakukan offline. Artinya materi, soal, dan lain sebagainya itu bisa diunduh gitu ya. Bisa dilakukan, bisa dikerjakan di rumah atau pembelajaran offline. Jadi tidak harus selalu online ya. Dengan LCMS, sekolah bisa menerapkan konsep e-learning ya. Pembelajar bisa belajar dan mengulang bahan pelajaran di mana saja dan kapan saja. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Nah, itu salah satu keuntungan kita menggunakan LCMS. Pada LCMS, siswa dapat menulis,
menerbitkan, dan mengirim konten untuk selanjutnya dievaluasi oleh guru. Ya, jadi tugas-tugas siswa pun dikirimnya lewat LCMS ini, gitu ya. Pokoknya semua proses pembelajaran dari awal sampai akhir menggunakan LCMS ini, ya. Dengan demikian, LCMS dapat digunakan untuk melihat kedalaman pemahaman siswa tentang materi pembelajaran, ya. Meskipun guru tidak bertatap muka langsung dengan siswa, tapi kita bisa tahu kemampuan siswa seperti apa, salah satunya dari tugas-tugas yang diberikannya, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk menuliskan absen Anda nama Anda di kolom komentar, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa diberikan di kolom komentar juga atau nanti ketika pertemuan luring, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.